nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita datang di tempat ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang kudus. Saatnya kita mau persiapkan hati kita, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau kami ada di tempat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan, kepintaran kami ada di tempat ini. Tapi karena sebuah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap rangkaian ibadah kami. Dari awal sampai pertengahan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang beracara setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan mengurapi setiap hati kami, pikiran kami Bapa. Dan saat ini kami akan siap untuk menyembah Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan yang kudus. Dia adalah roh yang kudus, roh yang luar biasa. Haleluya. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Satu yang kami rindu, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kita angkat pujian ini, jemaat Tuhan saudara untuk bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Kita angkat pujian ini, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Kau Tuhan, mengalir penuhi kami, mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku, inilah sebuah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau menyembah Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Kita angkat pujian ini dengan rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, mari nikmati hadirat Tuhan saat ini. Lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
Nama-Mu layak kami sembah Tuhan. Memang benar nama-Mu layak kami tinggikan di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang di dalam rumah-Mu, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami mau bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap hati kami saat ini Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Kami hanya rindu sebuah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan mengurapi setiap hamba-Mu yang Tuhan mempercayakan melayani saat ini. Bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau sudah memberkati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya 2-3 orang ada di tempat ini. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami saat ini Bapa. Terima kasih, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati kami. Yang percaya Tuhan kita katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Amin. Amin. Kita akan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Kita percaya kita umat pilihan Allah. Amin. Amin. Saya undang untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi. Kita mau bersuka untuk Tuhan. Kita bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara.
kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persembahan kita tetap jalankan. Kita angkat pujian kita. Ku terhubung denganmu. Kasih Tuhan yang layakkan kita. Kasih Tuhan yang mampukan kita untuk melewati semuanya. Kami terhubung denganmu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Angkat pujian ini. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Saya rindu kita angkat pujian ini, jemaat Tuhan sedang untuk bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa kami terlepas, tak ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
Sembah Kau Allahku. Mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Jemaat menyembah Tuhan kita. Sebab kami percaya Tuhan,
Kemurahan-Mu dan kemurahan-Mu terus Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, sampai pagi hari ini Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan sungguh sempurna Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu kembali dengan kami saat ini Tuhan. Melalui firman dan puji-pujian Tuhan, iman kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Biar kami Tuhan boleh membalas kebaikan-Mu Tuhan, dengan kami lebih dan lebih takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, jadi berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Juga bagi kami semua jemaat tempat ini Tuhan. Biar kami membuka hati kami masing-masing Tuhan untuk mendengar firman Bapa. Karena firman-Mu itulah menjadi kekuatan. Hari demi hari Tuhan, hari yang baru kami nikmati bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini saya mengucap syukur kita semua pada pagi hari ini boleh hadir tempat ini. Kita bersama-sama beribadah. Pagi hari ini kita mau belajar kembali merenungkan akan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bertumbuh untuk pertumbuhan iman kita saudara ya. Kalau pada pagi hari ini kita coba buka ayat di dalam Ibrani 5 ayat 12. Ya boleh bangkit berdiri. Ibrani 5 ayat 12 saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia masih anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Pagi hari ini mungkin kita sudah sering mendengarkan pembacaan firman Tuhan tentang kedewasaan rohani saudara ya. Tetapi pagi hari ini yang saya mau bahas kembali, saya mengingatkan kita kembali saudara ya. Di akhir-akhir ini banyak saudara ya, seperti tadi dikatakan, dari segi waktu mungkin banyak di antara kita sudah lama bergereja, sudah lama beribadah, mungkin ada yang mulai dari kecil, ada yang mulai masih remaja dan sebagainya. Dilihat dari sisi waktu, seharusnya kalau dinilai itu kita sudah dinilai sebagai pengajar, paham benar akan firman Tuhan, paham benar. Tetapi pada kenyataannya firman Tuhan ini jelas. Banyak orang yang sudah lama percaya beribadah kepada Tuhan, tetapi hal yang sangat Tuhan sayangkan, masih banyak juga kita ini secara rohani, kita masih dianggap seperti kanak-kanak rohani. Cara kita hidup, cara kita menghadapi masalah, cara kita menyelesaikan problem, itu memperlihatkan kita dewasa atau kanak-kanak. Sama kalau kita masih kanak-kanak atau remaja seperti anak saya selalu mencontohkan anak saya aja gampang saudara.
Karena usianya dia masih kecil, masih 14 tahun. Kalau dia ada masalah, cara penyelesaiannya itu enggak sama dengan kita orang-orang yang dewasa. Tetapi firman Tuhan jelas pada pagi hari ini. Masih banyak orang yang seakan-akan sudah mengenal Tuhan begitu lama, tetapi masih saja cara-cara hidupnya masih seperti kanak-kanak rohani. Masih, saudara. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita mau belajar. Memang seringkali kita dalam beribadah kepada Tuhan, seringkali kita belajar dan belajar, nggak ada habisnya, saudara. Tetapi satu hal yang paling penting, sewaktu kita dengar firman Tuhan, sewaktu kita tahu firman Tuhan, apakah kita sudah berubah? Hidup kita ada perubahan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berubah, iman kita tidak bertumbuh. Sama seperti kalau kita punya anak. Anak kita dari usia bayi, usia balita, terus naik sampai 10, sampai dia remaja. Kalau dia tumbuh secara fisik, tapi mentalnya masih seperti anak kecil, itu aneh. Kita kadang-kadang gak sadar, demikian juga dengan cara iman kita kepada Tuhan. Kita sudah begitu lama mengikut Tuhan, tetapi cara berpikir dan iman kita masih seperti anak-anak. Masih. Mohon maaf kalau saya berkata begini, karena banyak saya itu tidak jauh-jauh, banyak saudara, banyak. Memang dalam pertumbuhan hal semacam ini, itu ada hal yang harus dibayar. Tapi kita nggak bisa seperti itu terus, mau sampai kapan? Selama ini ya, ini perlu saya garis bawahi ya. Selama iman atau mental kita seperti anak kecil, gimana caranya Tuhan mau mempercayakan kita hal yang lebih besar? Enggak mungkin. Tadi saya ngomong sama anak saya selalu berusaha, saudara ya, memberikan masukan-masukan. Karena saya sebagai orang tua, saya selalu kasihkan masukan kepada anak saya. Masukan-masukan yang positif, hal-hal yang kata-kata yang positif. Melalui firman Tuhan saya masukin terus supaya anak ini pertumbuhannya ini imannya kuat. Pertumbuhannya dia sewaktu dewasa ada satu pondasi yang kuat, iman yang kuat. Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Supaya mentalnya dia bukan hanya fisik, tetapi mental dan imannya itu kuat. Bagus di hadapan Tuhan. Saya selalu kasih masukan. Gimana caranya orang, sama seperti saya ngomong sama dia. Kalau kamu mau dipercaya sama Dedi, kamu harus berbuat yang baik. Tunjukkan kepada, kalau dia panggil saya Dedi ya, tunjukkan pada Dedi, itu hal yang baik yang membuat Dedi bisa percaya sama kamu. Amin ya. Sama seperti Tuhan kepada kita, anaknya. Saya bilang, gak mungkin kamu usia 14 tahun, tiba-tiba anak saya, Dad, saya belikan mobil ya, saya mau nyetir sendiri. Itu gak mungkin, saya bilang begitu. Satu, belum cukup usia. Kedua, mentalnya belum sampai di sana. Itu masih jauh, saya bilang begitu. Itu salah satu contoh. Sama seperti kita, anak-anak rohani. Kita harus dipersiapkan dulu. Kita siap enggak menghadapin itu. Kenapa saya ngomong begitu sama dia? Karena saya sebagai orang tua, saya sayang sama dia. Jangan sampai saya memberikan sesuatu yang akhirnya membuat dia celaka, akhirnya membuat dia malah jatuh. Itu yang kadang-kadang banyak anak Tuhan yang tidak memahami akan hal itu.
seakan-akan kalau kita menghadapi kehidupan ini, Tuhan, hidupku kok begini-begini aja. Tuhan, kok enggak berubah. Tuhan, aku kok menghadapi begini. Sekali lagi firman Tuhan jelas saudara. Sudah siapkah kita menerima kepercayaan itu? Ayo, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bertumbuh menjadi lebih bagus, kuat, dan lebih besar. Nah, ada beberapa cara, salah satu kita baca. Kita coba baca dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 saya bacakan aja. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini jelas, sangat jelas. Kalau kita bicara pendengaran saudara ya, hari-hari ini kalau kita bisa perhatikan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia saudara ya. Kemarin saya pulang dari Bali, kebetulan langsung makan saudara ya. Di satu restoran itu makan di Surabaya. Ada satu keluarga saudara ya, satu keluarga anaknya 2 masih kecil-kecil, masih kecil, satunya pokoknya di bawah 5 tahun, satunya mungkin anaknya 2 tahun 3 tahun, satunya 5-6 tahun. Jadi yang aneh ini begini saudara, satu meja itu ibu bapaknya HP-an sendiri, anaknya 2 tahun ya juga HP-an sendiri, anaknya 5 tahun HP-an sendiri. Sampai bingung saya, hebat ya, satu-satu itu HP-an sendiri-sendiri saudara. Aduh saya bingung, ini dunia sekarang ini sampai begini ya. Nah, kenapa saya ngomong begini? Ingat firman Tuhan, pendengaran. Iman timbul dari pendengaran dan mendengarkan firman Tuhan. Apa maksudnya? Iblis ini ingin mengecohkan kita umat manusia. Karena panca indera manusia itu yang paling sering berinteraksi ada 2, mata sama telinga. Kalau kita setiap hari ketemunya HP, itu kita melihat dan mendengarkan. Benar ya? Ini yang kita sadar nggak sadar, yang mulai pelan-pelan dunia ini dirusak. Nggak sadar, padahal firman Tuhan jelas. Kalau kita mau bertumbuh, yang kita harus dengarkan ini apa? Firman Tuhan. Karena kalau kita dengarkan firman Tuhan dan kita mendengarkan, arti mendengarkan ini benar-benar memperhatikan, iman kita ini kuat. Tetapi sebaliknya, apa yang dilihat di HP, di Instagram, di TikTok, di mana? Saya kalau melihat akhir-akhir ini ya, kurang lebih 2 minggu, mungkin saya saksikan waktu saya berapa minggu yang lalu saya khotbah di doa malam. Itu enggak karu-karuan saudara, ngeri. Orang itu seenaknya mengolok, orang itu seenaknya menfitnah, orang itu seenaknya samaunya sendiri saudara. Sampai kadang-kadang saya yang tahu kebenarannya, sekilas saya tahu kebenarannya, saya enggak melok-melok itu kejengkel saudara ya. Loh, coba bayangin ya. Akhirnya saya paham, wah ini enggak benar ini enggak benar ini. Kalau biasanya setiap hari saudara ya, saya kalau perjalanan dari rumah ke kantor itu membutuhkan waktu 1 jam karena jauh saudara ya. Kantor saya di daerah Juanda. Karena jauh waktu 1 jam itu saya pergunakan apa? Saya selalu setiap hari waktu perjalanan kosong ini saudara ya, saya setel firman Tuhan. Saya lihat YouTube pengkhotbah firman Tuhan. Saya terus cekokin itu. Itu beda saudara ya. Kita ini menjadi tenang, iman saya dikuatkan. Dan itu benar saudara. Sewaktu saya ada masalah di dalam perusahaan,
Saya tidak gampang emosi, saya tidak gampang terpancing. Pikiran saya tenang, karena tenang otomatis dalam hal memutuskan, keputusan yang saya ambil bukan keputusan emosional, tapi keputusan yang rasional. Keputusan-keputusan yang kita dengan tenang itu memutuskan suatu hal yang benar. Tapi coba Anda bayangin, kalau Anda posisi emosi, pasti mengambil keputusan itu enggak rasional. Nanti setelah salah, menyesal. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Ada hal-hal yang membuat kita lemah, kita diteguhkan, kita dikuatkan. Lanjut saudara, karena ini banyak saudara. Salah satu contoh seperti kalau kita contoh di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42, saya baca aja. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Coba kita bisa lihat Tuhan dengan jelas. Kadang kita ini terlalu sibuk sampai lupa hal-hal kerohanian kita tinggal. Hal-hal itu padahal yang membuat kita kuat. Hal-hal itu yang membuat kita dapat hikmat berjalan bersama Tuhan. Kadang kita ngandalin kekuatan kita. Kadang kita berjalan sendiri secara nggak sadar. Tapi kalau nanti salah, nanti ada problem, ada masalah, kita nanti berteriak, "Tuhan, kenapa begini?" Padahal di sini jelas. Sampai Tuhan Yesus mengatakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Terbaik. Karena dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, itu adalah satu kekuatan iman kita, membangun iman kita untuk bisa kita lebih kuat, bertumbuh dan berjalan bersama Tuhan. Kalau di sini ada banyak anak-anak muda, percaya. Saya sudah menjalani saya sudah usia 53 tahun hari ini saudara. Selama 53 tahun, saya menjalani bersama dengan Tuhan, itu luar biasa. Di sini masih banyak yang muda-muda. Berjalanlah bersama Tuhan. Amin. Amin. Percaya, berjalan bersama Tuhan. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, untuk supaya iman kita kuat, bertumbuh, mendekat dan mengenal kepada Tuhan. Mendekat dan mengenal. Kita coba lihat dalam 1 Samuel, ini Ronto Daud, 1 Samuel 17 ayat 36. Saya bacakan ya. 1 Samuel 17 ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau kita melihat konteks Daud ini saudara ya, Daud ini waktu itu masih remaja, belum usia 20 tahun, belum ada di bawah 20 tahun. Dia ini siapa? Cuma angon domba, bukan siapa-siapa. Daud ini bukan siapa-siapa. Kalau kita lihat ceritanya dalam Alkitab, Goliat ini
menantang waktu perang, saudara ya. Goliat itu mengatakan apa? Sudah, ini bahasa saya sendiri, saudara ya. Sudah, nggak usah susah-susah. Daripada perang habis banyak, udah keluarin pahlawanmu, lawan saya. Yang menang menyembah, atau yang kalah menyembah, yang kalah menyembah. Simple, itu aja. Siapa yang berani? Tapi kalau kita lihat di firman Tuhan di Alkitab, tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Bahkan Raja Saul sendiri, mereka itu takut. Padahal Daud di sana itu ngapain? Dia disuruh bapaknya untuk mengantar roti dan keju untuk kakak-kakaknya dan prajurit. Dia enggak punya pikiran untuk dia melawan Goliat. Dia enggak bermimpi melawan Goliat, enggak ada. Tetapi satu hal, imannya Daud itu luar biasa, sangat luar biasa. Yang lain pada ketakutan, tapi Daud karena dia orang yang punya iman kuat dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia mengatakan apa? Ini saya kilas ya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, artinya apa? Dia tahu di luar orang Israel pada zaman itu, orang yang tidak bersunat itu berarti orang yang tidak dipilih Tuhan. Dia paham akan ini. Dia paham akan firman Tuhan, bahwa dia orang pilihan Tuhan. Orang Israel itu adalah orang pilihan Tuhan. Makanya Daud sampai heran, kenapa kok tidak ada yang berani melawan Goliat? Memang Goliat itu kalau melihat secara fisik sangat mengerikan. Tetapi Daud mengatakan, dia nggak bersunat. Dia bukan pilihan Tuhan. Kita orang yang bersunat, artinya itu kita orang perjanjian Tuhan. Kita anak perjanjian. Orang yang dijanjikan kemenangan dan kemenangan. Sampai dia katakan apa? Akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Loh, luar biasa. Kalau kita bicara, kenapa Daud bisa begini? Karena Daud dekat dengan Tuhan. Daud mengenal pribadinya Tuhan. Pagi hari ini, kita meskipun datang beribadah, setiap minggu kita datang. Yang saya mau tanyakan, sudahkah kita mengenal dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita tahu pribadinya Tuhan? Kadangkala kita datang beribadah hanya suatu kebiasaan, rutinitas dan rutinitas. Mari pagi hari ini kita belajar. Orang yang mendekat dengan Tuhan itu harus menjalin hubungan. Sama dengan orang berpacaran. Kalau orang berpacaran tidak pernah dekat, tidak pernah menjalin hubungan, gimana caranya bisa tahu? Nggak bisa. Harus ada menjalin hubungan yang intensitasnya bagus. Sediakan waktu. Sama apa? Sama berkualitas. Kalau kita beribadah, kita harus benar-benar beribadah. Cara ibadah kita yang berkualitas. Jangan ibadah waktu kita di sini tapi pikirannya di mana-mana, saudara. Ayo, mari. Percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa mendekat kepada Tuhan, itu akan menguatkan iman kita. Jangan seperti murid-muridnya Tuhan Yesus, yang setiap hari murid-muridnya Tuhan Yesus berjalan sama Tuhan, berjalan dekat. Tapi mereka enggak ngerti pribadinya Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam, sebentar ya, Markus 4 ayat 35. Saya bacakan aja. Memang hari ini saya banyak ayat, saudara, supaya lebih menguatkan.
Markus 4 ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lainnya menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Loh, benar gurunya tidak peduli? Gak mungkin. Tuhan tahu akan ada badai. Tuhan tahu. Memang Tuhan diam. Tuhan pengen tahu murid-muridnya yang selama ini berjalan dengan dia itu gimana. Tuhan pengen tahu. Tapi pada kenyataannya kita lihat selanjutnya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Loh, coba. Setiap hari loh berjalan bersama Tuhan Yesus. Kalau kita boleh katakan kembali, mungkin kita juga setiap minggu, bahkan ada waktu-waktu tertentu, bahkan hari Jumat atau hari apa kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi seperti murid Tuhan Yesus ini, hampir setiap hari berjalan rentang-renteng bersama dengan Tuhan. Tapi dia tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa Yesus itu. Dia tidak kenal. Pagi hari ini saudara, saya mengajak kita semua, kita harus tahu. Kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, kita tahu pribadi Tuhan, percaya, kita enggak akan mungkin berkeluh kesah kalau ada masalah, kalau ada problem. Apa yang kita hadapin sampai hari ini, itu semua kalau kita bersyukur pada Tuhan, kita tahu dan kita mengenal pribadinya Tuhan, itu tidak akan terjadi. Demikian seperti Daud. Goliat itu suatu masalah yang besar sekali bagi bangsa Israel. Raja Saul pun tidak bisa menyelesaikan. Tapi Daud, kalau kita lihat pribadi Daud cuma seorang gembala domba, angon domba, tapi dia bisa melewatin itu. Dia bisa melewatin itu. Ada satu hal yang ini harus diperjelas. Nah ini kita baca dalam 1 Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi jelas ya saudara ya. Pencobaan itu bukan dari Allah. Allah kadang mengizinkan ujian, bukan cobaan, ujian. Karena cobaan dan ujian itu beda, saudara. Kalau cobaan itu kelemahan kita dibuat untuk menghancurkan kita, itu cobaan. Tapi kalau ujian, kelemahan kita dibuat untuk membuat kita lebih baik. Makanya kalau anak-anak sekolah itu gak ada cobaan matematika, gak ada. Selalu ujian matematika. Kenapa ujian? Kalau gak bisa, anak bisa remedi, bisa mengulang. Diulang lagi supaya dia menjadi bisa.
Sama kehidupan kita. Tuhan mengizinkan ujian kalau kita mendapatkan ujian. Dan Tuhan tahu kita mampu melewatin itu. Kenapa Tuhan kasih itu? Supaya kita dinaikkan level kita. Pertumbuhan iman kita dinaikkan terus sama Tuhan supaya lebih kuat dan kuat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dapat hal kepercayaan yang lebih besar. Siapa yang mau diberikan kepercayaan lebih besar pada Tuhan? Amin. Haleluya. Kalau kita mau diberikan kasih kepercayaan kepada Tuhan lebih besar, percaya. Tapi kalau cobaan itu karena sometimes seringkali karena keinginan kita sendiri. Tuhan di sini katakan, aku enggak pernah cobain. Tapi pencobaan itu datangkan apa? Ya karena manusianya. Salah satu contoh supaya kita jelas. Kalau misalkan hari ini, contoh saya saja sendiri, gampang. Kapan lalu waktu saya operasi, ya kan? Itu karena waktu saya masih muda umur 20, mungkin cara hidupnya, makannya, ngawur. Sehingga apa? Saya mengalami sakit, pembuntuan, ya kan? Jadi akhirnya saya operasi jantung. Nah, tapi Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu masih baik. Tuhan tunjukkan kasih karunia-Nya. Coba, memang kalau kita lihat hari ini, kalau kita syukurin apa yang sudah kita dapat sampai hari ini, itu semuanya Tuhan rencanakan yang terbaik. Amin. Terbaik, percaya terbaik. Kenapa saya ngomong begitu? Coba kilas balik. Ana mundur 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau saya menghadapi masalah, saya belajar. Bukan hanya saya menerima, bukan hanya saya mengucap syukur. Saya belajar apa? Saya melihat ke belakang, bukan melihat ke belakang untuk kita balik lagi ke belakang, bukan. Saya melihat ke belakang itu mereview yang belakang. Iya Tuhan, kok saya bisa melewatin hal-hal ini? Saya bisa melewatin ini, saya bisa melewatin ini. Memang bersama Tuhan itu ya, kalau boleh dikatakan, berjalan dengan iman bersama Tuhan itu sedap-sedap, serem saudara ya. Tapi itulah firman Tuhan, itulah Tuhan. Tuhan itu enggak mau kita lancar terus, enak terus. Enggak saudara. Kadang ada waktunya kita di atas, kadang ada waktunya kita di bawah. Kadang ada waktunya kita dinaikkan lagi, ada waktunya dibawain lagi. Itulah irama kehidupan. Tapi kalau kita menjalanin dan kita lihat akhirnya, ujung-ujungnya, itu ibaratnya kalau seperti saham itu ya, trennya itu naik. Meskipun naik turun, tapi trennya itu tetap naik terus. Karena itu janji Tuhan. Tuhan akan angkat terus dan terus. Asal kita berjalan dalam rencana Tuhan. Jangan melenceng. Itu aja poinnya. Itu yang Tuhan mau. Saya lanjut. Yang ketiga, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Yang tadi barusan saya bahas. Pengalaman berjalan bersama Tuhan. Daud juga sama. Daud punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Makanya dia berani melawan Goliat. Dia mengatakan apa? Saya seringkali mematakan kita baca aja sebentar supaya jelas. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. 35. Maka aku menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya, baik singa maupun beruang. Loh,
dihajar oleh hambamu ini. Coba, luar biasa, ini pengalaman. Saya juga banyak pengalaman kepada Tuhan. Itu hal yang sangat menguatkan kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang lalu, jadikan itu kekuatan untuk supaya iman kita enggak goyah. Tidak mudah goyah. Percaya, hari ini kalau kita ada masalah apapun, hari ini kita menghadapi masalah sebesar dan seberat apapun, percaya, pengalaman-pengalaman lalu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah bawa kita keluar, Tuhan sudah bawa jalan yang terindah, Tuhan sudah tunjukkan yang luar biasa. Imanin itu apa? Ke depan tetap Tuhan berjalan dengan kita. Apapun hari ini masalahmu, tidak ada yang gak bisa bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu perencana yang luar biasa. Percaya. Percaya kepada Tuhan. Sama saudara, waktu saya pertama divonis jantung saudara ya. Waktu saya melakukan, sebelum operasi saya melakukan kateter untuk mau diring. Mau diring itu gagal saudara. Saya bisa melihat karena infusnya ini cuma sebatas enggak seluruh. Jadi saya sadar, saya melihat dari monitor diring itu enggak bisa masuk saudara. Coba, secara iman, namanya manusia juga, diring enggak bisa. Dokternya bilang, Pak maaf enggak bisa nih Pak, ini buntunya mampet ini, 100% enggak bisa. Bahkan ada yang putus, bayangin. Akhirnya dicabut, enggak bisa. Istri saya yang lihat, yang dipanggil lihat sayanya enggak apa-apa, dianya yang pingsan saudara, semaput saudara. Coba. Sampai yang gendong itu, yang bopong itu 3-4 orang, karena besar badan saudara. Enggak kuat saudara. 3-4 orang bopong, waduh. Saya yang tidur ini sebelahnya ini saya malu. Waduh, ngapain kamu lihat-lihat ini? Bikin susternya sampai panggil-panggil. Karena enggak kuat ngangkat. Nah, itu loh. Ya, kalau saya melihat itu, kadang iman saya lemah. Sewaktu saya berangkat ke Jakarta untuk second opinion, dokter di Jakarta mengatakan, iya Pak ini tidak bisa, ini Bapak harus lakukan operasi. Sebelum dilakukan operasi, saya diajak tur saudara, dalam arti tur di rumah sakit itu bukan tur gimana ya, ditunjukin, Bapak kalau menjalankan operasi ini, Bapak nanti di ICU ini, pemeriksaan ini, habis itu ini, nanti Bapak melakukan terapi ini. Aduh, saya bilang, cek doboe panjangnya, rasanya mau menjalankan itu ya. Ya Tuhan, menjalankan ini butuh waktu berapa? Secara manusia, lama Tuhan, mampu enggak? Rasanya memulai itu berat sekali, tapi saya hanya berdoa, Tuhan, aku percaya. Engkau yang tunjukkan aku penyakit ini, Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Amin. Di situ saya punya kekuatan. Tetapi malamnya yang pernah dulu saya saksikan waktu saya firman Tuhan juga di tempat ini, digoda lagi sama iblis. Hati-hati, jangan tidur. Tidur kamu enggak bisa bangun. Tidur kamu nanti mati, kamu bablas. Kasalannya begitu saudara. Itu manusia. Manusia memang punya banyak kelemahan. Tetapi percaya, orang yang dekat, orang yang kenal sama Tuhannya, yakin sama Tuhannya, kenal sama Tuhannya, kenal pribadi Tuhannya, Tuhan akan selalu bela. Amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, tanggalkan beban hidupmu. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang yang benar itu goyah. Serahkan. Tanggalkan beban masa lalu, tanggalkan. Seringkali kenapa manusia itu tidak bisa maju ke depan, tidak bisa dia lebih next level. Karena dia selalu bawa beban-beban masa lalu, dibawa terus. Buang, tanggalkan. Banyak orang ini tidak bisa maju karena punya trauma masa lalu. Masa lalu diingat-ingat terus. Beban itu dibawa terus. Diingat-ingat terus. Akhirnya menjadi lemah. Membuat imannya dia jatuh. Mau maju, oh enggak bisa, kamu pernah jatuh. Nanti kamu jatuh lagi. Ini, hati-hati. Buang. Trauma masa lalu, menyala-nyalakan orang lain. Gara-gara dia aku jatuh, gara-gara dia aku begini. Buang, amin. Buang, karena itu yang membuat beban kita akan semakin berat. Kita tidak akan bisa maju, kita gak akan bisa naik. Coba orang kalau mau naik tangga, bawa beban 100 kilo sama gak bawa beban, enak mana? Udah itu aja. Bener ya? Enaknya gak ada beban. Tapi seringkali kita mau naik ke atas. Tuhan aku mau naik. Tapi bebannya digembol terus aja. Beban dendam, iri, apapun itu yang saya gak tahu pribadi masing-masing punya. Kita semua punya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar. Buang itu. Karena itu yang membuat dan menghambat kita gak bisa maju. Itu yang membuat kita akan makin terpuruk. Trauma-trauma masa lalu itu dibuang. Dendam-dendam masa lalu dibuang. Kecurigaan, membenci, apapun dibuang. Karena ini yang sering kali menjadi penghambat kita orang yang percaya. Kita selalu sama iblis itu. Orang yang naik ke atas diangkat. Itu gak gampang saudara. Yang seperti saya firmankan dahulu. Kita seperti naik ke atas. Naik lantai 2, naik lantai 3, bahkan sampai lantai 10. Bebannya beda. Orang yang naik lantai 2 sampai lantai 3 itu lumayan berat. Tapi lebih berat orang yang bisa naik sampai lantai ke-10, bahkan naik lantai selanjutnya. Itu lebih berat. Naik itu berat. Tapi itu yang Tuhan mau. Karena sewaktu posisi kita sudah sampai ke atas, kita bisa tahu, wow, ternyata ini toh rencana Tuhan. Hal yang luar biasa yang tidak pernah aku pikirkan. Hal yang luar biasa tidak pernah aku dengar. Hal yang luar biasa tidak pernah aku bayangkan. Ini yang Tuhan kasih. Itulah firman Tuhan. Tuhan mau kita sampai di sana. Buang segala beban. Lupakan semua. Juga tanggalkan beban untuk mikirin masa depan. Hal yang belum terjadi, sudah kita percayakan kepada Tuhan. Saya tahu, saya pun juga mikir kok kadang-kadang, Tuhan masa depan saya gimana? Loh, manusia. Tapi satu hal saya percaya, hari ini saya ada, besok Tuhan juga berperkara. Amin. Itu luar biasa, percaya sama Tuhan. Percaya. Apapun kamu punya masalah, apapun hari ini, kita jangan lihat hari ini. Lihat ke depan bersama Tuhan. Maka masa depanmu akan sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Tim musik saya suruh tim musik bisa naik ke atas. Kita mau akhiri. Jadi mari pagi hari ini kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan. Ini kita mau bisa dikuatkan kembali. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.
Kita mau pujikan lagu yang tadi. Biar kita lebih dekat kepada Tuhan. Ambil waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Karena itu yang menguatkan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati kami sembah Tuhan, sembah Kau Allahku, ya Tuhan dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allahku, amin. Dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati benar Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Makasih, makasih. Walau lewati aku takkan goyah, tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Kami rindu dekat dengan-Mu Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengajar kami. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan yang sudah luar biasa kami rasakan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami semua tempat ini Bapa. Engkau yang mengubah setiap pribadi kami masing-masing tempat ini Bapa. Engkau yang beracara Tuhan bagi setiap kami masing-masing tempat ini Tuhan. Sebab hamba-Mu percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Apapun Tuhan, kami percaya karena kami mengenal pribadi yang luar biasa. Kami mengenal kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang sudah terjadi sampai hari ini Tuhan, itu hal yang luar biasa yang kami nikmati Tuhan. Jemaat-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu sampai hari Bapa. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan acara ibadah ini selanjutnya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara. Satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sudah kita dapatkan, saudara. Kalau kita perhatikan ayat mas tadi ya saudara, bagaimana kita yang sudah bertahun-tahun sebagai orang Kristen beribadah, firman Tuhan katakan, kalau kita kanak-kanak rohani, kita ini cuma makan susu, kita tidak makan makanan keras. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita cuma makan susu, kita tidak pernah mengenal kebenaran. Amin saudara. Karena itu kalau kita mau mengenal kebenaran firman Tuhan, kita harus mengalami pertumbuhan iman kita melalui kita memperhatikan firman Tuhan, juga melalui kita mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Saudara, saya diberkati dengan firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan kita yang bertahun-tahun sebagai orang Kristen harus mengalami perubahan lebih baik untuk menerima berkat yang lebih baik. Amin. Berita gereja, acara ibadah di tempat ini setiap hari Selasa di gereja diadakan ibadah wanita jam 4 sore, kemudian hari Kamis jam 8 pagi di gereja diadakan ibadah doa puasa, dan setiap hari Jumat malam jam 7 malam secara online melalui Zoom di gereja diadakan ibadah doa malam, dan hari Sabtu ibadah kaum muda jam 7 malam. Untuk minggu depan ibadah kaum muda akan hadir Bapak Pendeta Paulus Bella Francia, Pastor Merah yang beberapa kali ada di ibadah umum. Beliau ingin memberkati kaum muda di tempat ini. Beliau menawarkan diri untuk menjadi pembicara di tempat ini untuk kaum muda. Saya minta kaum muda, ayo datang saudara. Ini kesempatan yang baik untuk kita menikmati firman Tuhan bagi kaum muda melalui Pastor Bapak Pendeta Paulus Bella ini. Jadi saya minta kaum muda jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan pilih waktu saudara untuk yang lain. Mungkin hari Sabtu aku ada janji dan lain sebagainya, tapi mungkin pending janji saudara, pending acara-acara saudara yang lain. Dan bukan cuma kaum muda, bagi jemaat yang merasa aku kepingin mendengarkan firman Tuhan, aku kepingin berkat firman Tuhan ini, datang hari Sabtu depan jam 7 malam, dan hari Minggu tanggal 29 September pembicara akan disampaikan oleh Bapak Andi Pongo dari FGB MFI. Jadi dari Full Gospel
yang akan kembali melayani tanggal 29 September. Juga kita mau datang lagi minggu depan untuk menikmati berkat firman Tuhan ini. Demikian pengumuman dari saya kembalikan kepada WL. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian bukan dengan kekuatanku, kaulah harapan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah buatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sama-sama di dalam rumah-Mu menikmati firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan supaya kami tidak terus menjadi bayi-bayi rohani, tapi kami bisa bertumbuh dan bertumbuh terus menjadi dewasa ya Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu. Itu ada umat yang dipilih oleh Allah untuk dibentuk, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Engkau pakai anak kami Peter yang sudah sampaikan firman-Mu supaya hidupnya makin berkenan, lebih sungguh-sungguh Tuhan, dan hidupnya itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Saudaraku, jemaat dikasih Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus terus berbicara dari pribadi lewat pribadi. Tuhan, berkati leader singer, berkati yang pemain musik, berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Mari jemaat dikasihi Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia segala firman yang disampaikan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi berkat bagimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar rumah Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.